Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan dengan Ketua Tim Pencari Fakta Kasus Gagal Ginjal Akut yang juga Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Muhammad Mufti Mubarok dan Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigadir Jenderal Pipit Rismanto. Saya ke Pak Pipit. Pak Pipit, apa bukti yang masih kurang sehingga belum ada tersangka untuk kasus ini? Kalau saya pikir untuk barang bukti sudah cukup optimal ya. Cuma kita sedang mendalami dengan pemeriksaan karena selain produsen yang disebutkan oleh BPOM, kami juga mendalami sekitar 20 badan usaha lainnya sebagai supplier, sebagai pemasok, kemudian beberapa karyawan, kemudian para direksi yang ada. Ini kan kita semua panggil untuk kita mintain keterangan. Kemudian keterangan juga kita mintakan juga kepada pemerintah yang bidang khusus menangani pengawasan, kemudian juga kita perlu mendapatkan keterangan ahli karena ini kan ada hal-hal yang teknis yang perlu dijelaskan oleh ahli ya. Kemudian minggu depan mudah-mudahan kita juga sudah bisa melakukan gelar perkara untuk bisa menetapkan siapa yang bertanggung jawab. Baik, minggu depan kira-kira tanggal berapa, Pak? Minggu depan kita weekend ini juga kita kerja untuk lakukan pendalaman ya. Mudah-mudahan dengan adanya tim gabungan pencari fakta ini mampu mendorong semua transparan dan objektif ya, semua pihak agar mau membuka diri untuk menjelaskan sebenar-benarnya sehingga semua mudah dan bisa untuk mendapatkan sejelas-jelasnya apa hasilnya nanti. Baik, arahnya nanti untuk tersangka ini ke regulator, produsen atau distributor nanti Pak Pipit sejauh ini penyelidikannya? Nanti kita akan pilah-pilah ya. Nanti kita akan pilah-pilah. Kita akan juga menggunakan beberapa undang-undang, ada undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang kesehatan, kemudian ada juga menggunakan KUHP ya, pasal 556. Apakah nanti bisa melebar menjadi pasal 359 atau 360 ya. KUHP ini juga kita harus dalami semuanya sehingga nanti siapa yang berperan ini juga siapa yang berperan dan siapa yang bertanggung jawab ini perannya kan masing-masing. Ada karyawan, ada direksi, siapa pengambil keputusan, siapa yang melakukan pengawasan, siapa yang memastikan bahwa sebelum beredar itu siapa memastikan bahwa sirup ini atau produk ini aman atau tidak. Ini juga harus kita dalami di sana karena kita membutuhkan pemeriksaan banyak ya, tentunya ada yang ada di tempat, ada yang waktu kita datangi belum ada di tempat, mungkin belum sempat kami periksa, tapi kita akan optimalkan segera. Mudah-mudahan ini kita bisa saling membantu dengan tim gabungan pencari fakta, saling memberikan masukan sehingga apa yang ditunggu-tunggu oleh publik dapat segera terjawab. Artinya tersangka bisa jadi seorang individu ataupun jadi lembaga seperti itu bisa menjadi tersangka juga ya Pak Pipit? Betul, bisa korporasi, bisa perorangan juga, tergantung nanti ya. Kalau korporasi ini kan benda mati. Korporasi ada kan kalau di situ ada yang menggerakkan kan manusia juga. Baik Pak Mufti, setelah menjadi tersangka cukupkah sampai di situ atau apa lagi yang diminta para konsumen sehingga bisa menutupi kejadian yang sudah ada? Ya, jadi kita berharap yang sudah meninggal ini ada ganti rugi lah dari pihak yang memang nanti terbukti bersalah kan gitu. Itu sangat penting karena siapa yang kematian ini kan sebuah sesuatu yang memang luar biasa kan itu kejadiannya. Dan yang kedua tentu tidak boleh ada kejadian ini yang berulang kan gitu. Kejadian ini boleh lagi berulang, artinya jangan sampai ada kejadian pasca sirup ini kemudian ada lagi apalagi itu yang kami sangat apresiasi kepada kepolisian yang cepat dan luar biasa dan barangkali 1-2 minggu insya Allah kepolisian juga sudah ada progresnya kan gitu. Tapi kami juga insya Allah 1-2 minggu ini kami akan rakor di DPR RI, mudah-mudahan mungkin menjadi panja atau mungkin menjadi apa dan ditingkatkan menjadi pengawasan bersama terkait dengan ini. Dan tentu kita berharap pemerintah, karena ini juga domain pemerintah, mohon sudah ada kepastian kan gitu, yang masalah yang ganti rugi terkait dengan korban-korban yang meninggal ini siapa yang ngurusi dan siapa yang akan bertanggung jawab memberikan kompensasi kan gitu. Itu lebih penting dari itu dan memberikan keamanan, kenyamanan terhadap orang tua yang sekarang ini bingung mencari obat dan sebagainya. Itu juga faktor yang luar biasa karena kita punya anak semua tentu merasakan hal itu dan ini catatan penting dari tim pencari fakta, tim gabungan pencari fakta.
Baik, selain melakukan pemeriksaan terhadap para pemangku kebijakan, entah itu di perusahaan ataupun di pemerintahan, Pak Pipit tentunya juga pihak kepolisian menyelidiki mengenai kandungan-kandungan yang ada di dalam bahan obat ini. Nah, beberapa perusahaan farmasi menyebut ini mereka dibohongi oleh pemasok bahan obat. Ini kalau penyidik temuannya seperti apa? Apakah benar mereka dibohongi atau memang sengaja untuk mengurangi biaya produksi? Ya, itu nanti kita akan dalami ke sana. Tentunya sudah kita temukan ada pemasok yang mencoba mengoplos, ya. Tentunya dengan dioplos itu pasti harganya mungkin lebih murah. Nah, di sini kita akan dalami. Karena di sini sudah mengerucut bahwa bahan baku tambahan yang propylen glikol ini, yang diduga mengandung etilen glikol dan dietilen glikol, ini sudah mereknya adalah Hido. Nah, apakah Do ini masuk ke Indonesia dari Thailand ini apakah sama atau yang diedarkan ternyata sudah oplosan? Nah, ini yang kita akan memastikan lebih detail lagi untuk mendapatkan sampel juga yang dari Thailand juga, karena kita sudah menemukan yang oplosannya. Nah, nanti dalam gelar perkara yang dilakukan pekan depan, apakah hal detail seperti ini juga akan disampaikan kepada publik sehingga lebih jelas memang apa penyebab dari gagal ginjal akut yang menyerang anak ini? Pasti semuanya akan kita sampaikan kepada publik sejelas-jelasnya, karena ini kan sudah menjadi bukan masalah perusahaan, bukan masalah BPOM atau masalah kementerian, tapi sudah masalah nasional. Ini tentunya semuanya juga berhak untuk mengetahui hasil investigasi kita. Baik, untuk obat siap edar ini kan juga harus ada izin dari BPOM untuk menyatakan lolos atau tidak. Namun di hal seperti ini, pihak kepolisian menemukan di mana celahnya sehingga BPOM kebobolan yang ternyata perusahaan farmasi bisa memasukkan bahan yang cukup berbahaya ke obat-obatan yang disebarluaskan. Kebobolannya di bagian mana? Nah, hari ini baru terkonfirmasi bahwa ada 2 pejabat yang hadir untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Ini baru mulai, sehingga baru mulai, artinya kita belum bisa menarik kesimpulan atas keterangan beliau-beliau. Ya, tentunya kita semua yang punya korelasi dengan permasalahan ini, tentunya dengan dorongan tim gabungan pencari fakta, ya semua harus memberikan keterangan agar kita bisa mengambil kesimpulan. Demikian. Baik, 2 pejabat ini dari BPOM atau dari Kementerian Kesehatan atau dari mana, Pak Pipit? Sementara dari BPOM, kita kemarin minta sekitar 4, ini bagian pengawasan dan bagian mutu, ya. Baik, saya ke Pak Mufti. Pak Mufti, nanti output dari TPF ini, pembentukan TPF, seperti apa? Apakah juga diserahkan kepada pihak kepolisian atau hanya kepada pemerintahan yang meminta untuk ganti rugi kepada para korban? Ya, jadi setelah final kami bertugas sesuai dengan undang-undang akan merekomendasikan kepada pemerintah, terutama ke presiden kan gitu, karena ini menyangkut masalah yang luar biasa dan tragedi kematian ini sesungguhnya menjadi sesuatu yang harus kita selesaikan dengan cepat kan gitu. Kami akan memberikan rekomendasi kepada presiden, kepada DPR dan stakeholder negeri ini semuanya supaya kecepatan dari kepolisian dan dari kami untuk melindungi bagaimana hak-hak dari konsumen ini segera pulih kan gitu, karena memang mereka punya hak yang sesungguhnya harus dituntut atau kemudian hak ini bisa dicapai kan atau diberikan oleh negara atau pelaku usaha, karena ini memang sesuatu yang memang sudah jelas kan sebenarnya, tetapi kan perlu waktu sebentar kami untuk bekerja. Kami sudah koordinasi terus setiap hari, kita mengunjungi korban dan mengidentifikasi korban. Mungkin dari Pak Pipit tadi, kepolisian juga luar biasa gerakannya, kami sangat terus kolaborasi ini tentu. Harapan kita 1-2 minggu ini terang lah kalau bahasa kepolisiannya seperti itu. Baik, TPF nanti bertindaknya sejauh apa, Pak Mufti? Apakah juga akan mendampingi korban sampai nanti selesai kasus ini dan juga sampai mendapatkan kompensasi dari pemerintahan atau hanya sampai ketika sudah menetapkan tersangka saja? Kami akan melindungi sampai selesai kan gitu, artinya hak-hak dari konsumen ini harus terpenuhi kan gitu, dan pendampingan ini tidak hanya hak itu tetapi juga sebagai psikologi yang anaknya meninggal juga harus kita dampingi terus kan gitu, karena memang kematian siapa yang minta kan gitu, tapi ini sesungguhnya dari orang tua, dari saudara-saudara dan sebagainya. Harapan kita dari seluruh LPKSM dan BPSK seluruh Indonesia untuk bagaimana kemudian ini kita bisa mengayomi masyarakat lah meskipun kematian sudah terjadi kan gitu. Jadi haknya harus terpenuhi, sampai hak terpenuhi baru kita nanti tim pencari fakta ini kita
tutup kan gitu. Baik Pak Pipit, bagaimana nanti hukum yang akan dikenakan kepada para tersangka jika sudah ditetapkan? Dan apakah ada perbedaan untuk hukuman kepada individu ataupun sebuah korporasi atau lembaga? Ya ini tentunya nanti kita lihat dari hasil investigasi ini, kita lakukan gelar perkara, nanti kita peran masing-masing dan kita sampaikan ya. Kemudian tentunya kerjasama kami dengan BPOM ini kemudian dengan Kementerian Kesehatan ini kan bukan hanya untuk mencari aspek pidana saja, tapi di awal-awal sambil melakukan investigasi kami juga mendorong untuk pencegahan agar ini tidak beredar, karena diduga ini bahan baku tambahan ini kan beredar ke banyak perusahaan, ke banyak produsen, bahkan ada obat dan makanan. Yang paling penting karena tadi sudah sampaikan di bawah ada yang meninggal, ada yang masih dirawat, ada yang belum sembuh ya, kemudian ada yang sembuh sedikit. Nah ini kan jangan sampai meningkat lagi ke korban-korban baru, sehingga kita mendorong juga kepada pencegahan sesegera mungkin menarik bahan baku yang sudah tersebar ini dan menghimbau untuk tidak digunakan terlebih dahulu sebelum mendapatkan investigasi dan dinyatakan aman bahan baku tersebut. Baik, kami nantikan seperti apa hasil dan juga gelar perkara dari pihak kepolisian. Terima kasih Brigjen Pipit Rismanto di Tipiter Bareskrim Polri, dan juga terima kasih Pak Mufti Mubarok, Ketua TPF Gagal Ginjal Akut pada Anak. Sehat selalu Bapak-Bapak, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, jangan lengah saat mendampingi putra-putri Anda bermain di rumah. Jari tangan seorang balita terjepit di ring besi. Agar tidak melukai jari korban, petugas damkar memotong ring besi dengan gerinda kecil. Seorang bocah perempuan menangis histeris di kantor Dinas Pemadam Kebakaran di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekapan ibunya, balita 3 tahun ini menangis kesakitan karena ring besi tersangkut di jari telunjuknya. Kejadian ini membuat jari korban bengkak. Untuk mengeluarkan ring besi tersangkut di jari korban, petugas damkar menggunakan mesin gerinda kecil. 1 jam kemudian ring besi seberat 5 gram berhasil dilepaskan dari jari korban. Bu Rinda, itu memang harus memang kita bujuk bagaimana untuk menenangkan si Aden ini. Ada berapa cincin Pak yang dilepas? Cincinnya cuma 1, hanya memang kita kesulitan karena si Kasus balita terluka akibat tersangkut benda seperti ring besi bukan pertama kali terjadi. Orang tua diminta lebih waspada saat mendampingi buah hati mereka bermain di rumah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa MNC News Now masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.